kanan dia pas dia sama Kibanda juga. Cuman waktu dia sama Kibanda ya aman-aman aja karena ya dia kan pergi sama gurunya. Kalau sekarang dia sendiri, benar-benar sendiri. Dan permasalahannya kalau Gito ini nggak balik ke badannya sebelum subuh, raganya tuh bakal dikuasain sama jin setempat dia. Di tempat badannya dia itu. Karena kan yang sebelum-sebelumnya pun pas dia mau coba Rogo Sukmo, itu aja udah diliatin sama makhluk-makhluk lain kan. Sampai di tengah perjalanan dia mau balik ke badannya, itu kayak udah jam 4-an. Dan pas Gito udah deket banget nih sama badannya, di belakangnya Gito tuh udah banyak banget jin dan setan yang ngikutin dia. Karena ya jin dan setan ini tahu kalau misalkan mereka tuh mau ngambil badan orang yang rohnya lagi keluar. Jadi kayak ada badan kosong nih, Rebutan pasti. rebutan gitu loh. Dan sampai akhirnya di situ Gito gagal. Nah terus gimana? Dia terlambat buat masuk ke badannya, Nat. Dan setelah rohnya nggak bisa balik ke badannya, Gito ya dengan rohnya dia yang sambil berterbangan itu, dia tuh ngerasa di hari itu tuh gelap terus, bener-bener malam, nggak ada pagi. Kalaupun kayak ada cahaya tuh bener-bener mendung banget. Jasadnya diam aja berarti. Jasadnya diem aja, dan dia tuh kemana-mana kayak hampa, bener-bener semua gelap. Dan di saat itu selama belasan jam Gito duduk aja tuh di depan raganya dia, sambil di sekelilingnya gitu tuh banyak banget makhluk-makhluk yang ngeliatin badannya juga. Akhirnya setelah belasan jam nunggu, Kibanda datang lah ke badannya si Gito ini. Dia coba bantuin Gito buat balik ke badannya. Tapi Kibanda tuh datang dengan bawa kepala reok gitu loh, Nat, Muy. Entah kenapa Gito juga nggak tahu. Dan kepalanya ditaruh di atas tanah. Udah gitu Kibanda coba merem dan dia coba doain lah biar Gito bisa balik lagi nih ke badannya. Dan setelah nyoba berkali-kali gak bisa, Nat, Muy. Entah kenapa Gito gak bisa ngerasain badannya lagi dan dia tetap ngelihat ya badannya ada di depannya dia gitu. Setelah itu Kibanda tuh tiba-tiba ngambil kepala reok yang ada di tanah itu dan dia coba doain si kepala reok ini. Tiba-tiba kepala reok ini gerak sendiri dan langsung gigit tangannya si Gito. Sampai tangan Gito nih patah retak gitu loh. Kebayang gak sih lo ada lengan nih dari tangan, dari jari-jari sampai siku, digigit lengannya, terus lengannya tulangnya patah. Dan setelah itu barulah Gito bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kesimpulannya tuh kayak Gito harus ngebayar salah satu bagian badannya karena dia udah ngelakuin Rogo Sukmo dan gak berhasil gitu ya, gak berhasil balik. Dan bayarannya adalah dia harus ngorbanin salah satu yang ada dalam dirinya buat bisa balik lagi ke badannya. Ya dalam case ini tangan kanannya sampai sekarang bahkan Gito tuh nggak bisa ngefungsiin tangan kanannya sama sekali. Jadi ya dari cerita ini kalau teman gue bilang kayak lo harus pikir 2 kali sih sebelum lo coba-coba ngilmu termasuk si Rogo Sukmo ini.